Mungkin nggak kesenian itu dijadikan tumpuan untuk dapur kita? Kalau jalurnya benar dan konsisten mungkin, Heng. Mungkin. Pada akhirnya kita ini ternyata tidak bisa lepas dari belenggu kesenian. Nggak bisa. Ketika lo di daerah dan berkesenian, apa aja sih hambatannya sekarang? Kalau di daerah, karena daerah orang kecilnya, keterbatasannya, SDM sih orang sih sebenarnya lebih ke manusianya gitu, yang susah, fasilitas pun susah gitu ya. Selamat siang teman-teman, sekarang saya sedang berada di Merona Cafe dan sekarang saya sedang bertemu sama sahabat lama saya. Selamat datang Rizky Kucis. Selamat datang Geheng Kakaks. Ya. Jadi hari ini kita sedang nongkrong di salah satu kafe di Bandung yang hits ya, enak tempatnya. Ya, enak di daerah ITB ya. Di daerah ITB, di belakang ITB lah pokoknya. Teman-teman nanti mampir ke sini ya. Kali ini kita akan ngobrol ngalor ngidul permasalahan di usia-usia kita, Pak. Di usia-usia kita. Permasalahan bapak-bapak. Permasalahan bapak-bapak. Jadi dulu tuh kita sama-sama kuliah di salah satu kampus yang tidak terkenal di Bandung ya sih. Iya, kampus yang di daerah situlah, pokoknya di daerah Buah Batu gitu. Ada boleh kampus, dipromokan. Ada kampus kesenian. Jadi di daerah Buah Batu yang isinya tuh sebenarnya orang-orang yang ganas-ganas sih sebenarnya. Wah, tapi keren-keren orang-orangnya keren-keren. Dan Geheng Nisinger ini kakak kelas saya gitu. Kakak kelas saya, dia angkatan 2005, saya angkatan 2010. Gitu. Dan dia yang memberi nama panggilan ke saya gitu, Kucis. Oh iya? Iyalah. Pertama orang ya? Kamu lah. Iya. Iya, karena katanya saya mirip dengan ada salah satu senior ya perupa, Henriette Louis, panggilannya Kucis. Katanya saya mirip, tapi dia mah perempuan kayak laki-laki, kalau saya laki-laki kayak perempuan. Oh iya, ingat bahwa Cis, ada kejadian lucu. Mana? Yang lo dikeceng sama anak karawitan. Oh iya benar. Itu dikeceng sama anak karawitan, disangkanya saya perempuan gitu kan. Tapi pas udah kenalan, ternyata laki. Sama dia buka baju kan? Buka baju. Oh, haredang itu kurang sesuatu. Goblok. Iya. Ayeuna kan urang geus bapak-bapak ya, Bro. Bapak-bapak. Hasil bapak-bapak. Ya statusnya bapak-bapak lah. Statusnya bapak-bapak, geus karena geus menikah. Ya benar. Bapak-bapak. Jadi banyak hal berbeda yang kita alamin dari dulu ya, Cis ya. Kayak maksudnya permasalahan misalnya yang paling sangat terasa itu kita sekarang sudah merasa tidak punya teman kayak gitu-gitu tuh. Iya, sudah hampir menghilang lah gitu kan. Jadi ternyata ya ternyata kalau konteks hari ini yang namanya teman itu tidak ada loh ya sebenarnya. Kecuali teman kerja ya. Iya, konteks hari ini ya, teman yang dulu dianggap dekat zaman kuliah gitu kan. Saya sekarang ya mereka juga punya kesibukan masing-masing dan punya kebutuhan masing-masing, dan kita pun harus iyalah bahasa kasar nama nya kudu ngemaklum lah da teu bisa orang kudu ka babaturan nu baheula wae da ayeuna kan geus beda gitu. Enggak nih, kita sekarang akan ngobrol permasalahan itu kan sangat ranah pribadi ya. Kita ngobrol permasalahan kita nih sebagai seseorang yang dibesarkan dari dunia seni, terus kita terjun ke masyarakat, apalagi lu sekarang udah balik ke kampung halaman Cis ya? Iya. Membangun kampung halaman itu kan luar biasa berat ya. Berat Heng. Nah, apa sih hal apa yang pertama lu pikirin sehingga lu tuh cabut ke sana Cis? Ke Maluku kan? Bengkulu, Sumatera salah. Ke Sumatera, ke Bengkulu. Padahal orang sering ke Sumatera tapi nanti kawannya. Jadi hal apa yang pertama lu pikirin sehingga lu memilih cabut ke sana gitu? Pertama karena kondisi dulu tuh Covid kan. Di Bandung tuh sebenarnya stabil secara ekonomi stabil, secara ini kan udah nikah juga ya dulu tuh. Cuman memang karena Covid memutuskan balik gitu. Balik ke Bengkulu teh orang teh embung berkesenian Heng. Embung orang yang lepas, dua anjing nura teh yang lepas Dari belenggu kesenian. Dari belenggu kesenian. Hayang lepas pokoknya nama orang balik ke Bengkulu neruskan rumah makan Indung. Udah boga rumah makan Sunda Ibu Ema di Bengkulu. Hayang teruskan eta.
Setahun diteruskan, terus orang nyin menu baru, somai, bakso aci, anu sinura bisa lah gitunya, nu pamajikan orang bisa. Nya terus saya berjalan eta hiji kejadian, aya teman lama SMP ngasih proyekan lah. Jadi ada kampus UIN Bengkulu harus ada mata kuliah drama nih. Minta orang nu ngalatih gitu bahasana. Orang nolak pertama heng. Geus embung, aku sudah tidak mau berteater dan berkesenian aku bilang kan. Jadi pulang teh benar-benar ya udah mau jadi merintis usaha lah gitu. Tapi nggak bisa heng, ternyata heng tuh bisa. Kenapa nggak bisa, Cis? Ketika ditawaran, sapeuting orang mikiran eta heng. Aci sih. Jeung si Nura kumayang ya. Ya udah kalau mau diambil mah ambil lagi aja, hitung-hitung ya berbagi pengalaman lah gitu. Nah, guys dicokot tuh orang. Dicokot ayeuna nepi ka ayeuna berkelanjutan, nepi ka ayeuna urang karek beres menyelesaikan pertunjukan teh bulan tanggal 23 kamari, 23-24 Desember kamari. Dun. 23-24 Desember teh orang ngegarap pertunjukan teater jang mahasiswa UIN. 2 pertunjukan heng digarap langsung kurang, meskipun naskahna drama pendeknya iya. Orang asing ngejeng ayaku pulang, tapi secara konsisten orang merasa orang paling konsisten gitu karena setahun orang ngegarap 2 pertunjukan heng. Gitu. Ini agak skip dari gua nih, Cis. Gua pikir lu memang udah nggak berkesenian heng, tapi konteksnya ya sekedar mengajar gitu. Untuk berkesenian secara formal uang jadi seniman Bengkulu ente. Nah, iya. Ente. Orang guru di ditu heng. Oh, berarti oke lah, berarti sekarang sebagai seorang seniman gitu ya. Bukan seorang seniman. Sebagai kita seseorang yang sekolah di akademi. Iya, yang sekolah di kesenian gitu. Sekolah di sekolah kesenian. Pada akhirnya kita ini ternyata tidak bisa lepas dari belenggu kesenian. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Selalu aja ada peluang. Selalu aja ada peluang. Tapi kalau ngomongin masalah Monet ini, ada nggak sekarang kan lu jadi seorang pengajar untuk teater ya? Ya. Ada nggak income yang masuk gitu? Kalau income ya ada dari hasil melatih mahasiswa itu, Berarti pelatih bayaran bapak teh ya? Jadi dosennya ini kan temen heng cari tanah kita dosen teh babaturan orang mana teh jurusan bahasa Indonesia. Wow jeung orang kan ngomong bang kayaknya abang aja lah karena abang kan benar-benar sarjana teater cenah. Ya udah orang dicokot jadi mata kuliah eta nya diserahkan ke orang gitu setiap semester 3 heng. Setiap semester 3 mata kuliah eta di awal pertemuan nepi ke akhir ku urang. Oh jadi lu teh sebagai dosen. Ibaratnya asisten nasi eta lah, asdos nasi eta. Iya dosen luar biasa lah berarti. Ya, ting dosen luar biasa, ting pelatih luar biasa. Ya tapi kaitannya kan berarti asdos lah ya, karena lu direkrut sama si dosen. Direkrut sama si dosen untuk ngajar eta. Tapi di bawah naungan kampus nggak? Bawah naungan kampus. Nama lu tercatat nggak di kampus? Nggak. Ya berarti. Ya orang kampus tahu kalau. Ya tahu, tapi nama lu nggak ada di situ. Nggak ada. Ya ini ya teman-teman masalah. Ini kaitannya dengan pendidikan. Kalau ngomongin masalah pendidikan, lagi-lagi ada masalah pendidikan di kita yang memang bermasalah. Ini salah satu yang beliau ceritakan, ada salah satu dosen sastra mungkin ya. Tapi di dalam mata perkuliahan sastra itu ada mata kuliah drama mungkin ya. Iya. Ternyata si kampus itu tidak punya dosennya. Dosen drama nggak ada. Iya dosen dramanya nggak ada. Nah ini kan berarti salah satu polemik dalam dunia pendidikan di kita. Maksudnya kenapa sih kampus itu membuat ada mata kuliah drama ketika dosennya tidak ada? Karena prodinya itu tadris bahasa Indonesia heng. Jadi ternyata di jurusan bahasa Indonesia itu ada mempelajari itu. Oh iya. Ada mata kuliah itu. Iya, maksudnya iya. Ketika si kampus itu menyediakan mata kuliah itu, harusnya kampus itu juga kan menyediakan dosennya dong. Ya, seharusnya ya. Seharusnya. Nah ini kan maksud gua tuh gini Cis. Dalam dunia pendidikan, ini jadi sedikit mengkol karena dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan di kita itu banyak sekali kejadian-kejadian kayak gitu. Ini agak mending ya. Ini agak mending. Tapi di tempat yang lain mungkin ya. Ada misalkan sarjana pertanian malah mengajar sastra itu juga kan ada. Mungkin ya kejadian. Mungkin. Tapi ini kan Kucis agak dekat kejadiannya kayak begitu. Nah, ini yang menjadikan situasi pendidikan Indonesia itu susah berkembang gitu ya. Mungkin itu ya salah satunya. Nah, kalau kita kembali lagi ke konteks kesenian nih, Cis. Kan kita sama nih. Dimana ada saat dimana
saya pribadi juga mengalami kejenuhan. Apa sih dari kesenian itu kita apa sih yang harus kita lakukan, dan kita mengalami kejenuhan terus kita mau keluar dari zona situ tapi tidak bisa. Nah, perkara tidak bisanya ini, Cis, kita tidak bisa keluar dari kesenian itu, apakah memang semacam panggilan jiwa atau memang karena memang ada kesempatan? Kalau menurut orang mah karena kita sudah terbiasa Heng itu dari dulunya kan, kebiasaan bahwa kita selalu bisa dipungkiri 11 tahun orang nyamun agak mah meureun leuwih lila 11 tahun di dunia kesenian, komo di dunia teater, meninggalkan begitu saja nggak bisa gitu. Tak bisa, pasti ada panggilan. Iya. Jadi apa ya semacam gerdek gitu ta. Habit lah. Iya, habit. Jadi kita udah habit jadi kalau misalkan kita, ya saya juga ngalamin ketika misalkan gue nih nonton pertunjukan goreng gitu, Cisnya bete Ya. Nah, hal-hal kayak gitu yang pada akhirnya mengharuskan kita untuk turun lagi. Walaupun ranahnya tidak teater, tapi kan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu kan tetap masuk dalam ranah kesenian. Kayak agak ayeuna ngonten ya, muncul orang mah tetap di ranah eta gitu. Berbeda dengan lamun orang benar-benar meninggalkan dan kerja di bank gitu ta. Justru kalau lo ngomongin kenapa gua sekarang jadi konten kreator, justru itu adalah strategi gua. Karena gue tuh sadar gue nggak bisa keluar dari dunia kesenian. Ya. Kurang Cis berstrategi kumaha supaya hasrat orang tetap tersalurkan. Ya. Tapi orang bisa menghasilkan. Karena orang geus mencoba untuk keluar dari dunia kesenian itu bisa. Ya. Nggak bisa. Udah beberapa kali dicoba dari buka usaha, dari mulai konveksi, buka tempat makan dan lain sebagainya udah saya coba. Tapi nggak bisa. Dan selain itu mungkin alam juga ini ya. Alam itu punya suatu energi mungkin ya. Jadi tetap menyedot gua ke ranah situ, Cik. Iya. Mau nggak mau ya, tanpa disadari. Tanpa gitu. disadari tetap gua menyedot ke ranah itu. Jadi apa ya? Kadang gua juga pikir kenapa sih gua tuh masih di sini terus gitu. Sedangkan banyak hal yang sebenarnya orang-orang, kalau misalkan kita lihat teman-teman kita yang kuliahnya nggak beres atau berkeseniannya tidak lanjut, mereka banyak yang lebih sukses dari kita. Kondisi ekonominya ya, tapi kita kan nggak tahu kalau kondisi yang lainnya. Tapi banyak yang lebih kaya dari kita, banyak sih. Banyak teman-teman kita. Tapi yang notabene pada waktu itu ketika di kampusnya atau di dunia seni pertunjukannya dia bukan apa-apa. Gitu. Ya, itu kan jejaring juga mainnya kan. Artinya kan jejaring dia lebih luas dari kita, di luar ranah kesenian gitu. Mungkin ya. Mungkin. Dia beranilah mengambil resiko yang ya sudah benar-benar meninggalkan dunia kesenian untuk ya mencari uang gitu. Ya tapi kalau konteksnya kesenian untuk mencari uang, worth it nggak sih, Cis? Aduh, dilema sih. Tapi lamun zaman ayeuna namanya, naon teh kudu orang kudu mikirkeun komo kondisi orang nu ayeuna berkesenian unggul tapi tanpa menghasilkan apa-apa, itu kan sama aja kita aya istilah nama aya gas nu kudu hurung Heng. Iya, Mas Udo kayak gini. Dengan kondisi kayak hari ini, dengan situasi kondisi hari ini, mungkin nggak kita berkesenian dan kita mendapatkan income yang oke? Oh, mungkin lah. Mungkin lah. Ya, lamun yang benar-benar fokus di dunia kesenian kan itu kan banyak program-program yang diberikan oleh pemerintah tentang dana-dana kesenian kan, itu pun orang pikir pasti salah satunya jadi lecutan gitu. Oh, orang kudu ngasupkan iya meh menang, meh kesenian orang tetap tapi orang menang income gitu ta. Oke. Kalau kesulitan lu sekarang, Cis, ketika lu di daerah dan berkesenian, apa aja sih hambatannya sekarang? Kalau di daerah, karena daerah orang kecilnya, keterbatasannya SDM sih orang sih sebenarnya lebih ke manusianya gitu yang susah, fasilitas pun susah gitu ya. Berarti duit gampang? Duit ente oge sih. Ya di luar kesenian mah aya lah gitu tuh maksudnya kan, menangna gitu. Ya enggak, kalau misalkan kita berkesenian nih. Kalau lalu misalkan fokus berkesenian, mencari duitnya di kesenian di sana. Terus menghasilkan menjadikan kesenian sebagai sumber dapur. Ranah event lah Rina. Oh, ranah event. Berarti tetap cari duitnya di tempat
di tempat yang lain berarti ya? Iya, ranah event. Ya meskipun kayak nah kan orang ayeuna kan di samping rumah orang itu kan teman-teman ngontrak gitu. Itu teman-teman event. Jadi dia produksian, baligo, banner dan segala macam, konser-konser dan segala macam itu orang pikir nggak jadi masalah. Toh masih ranah kesenian disebutnya. Iya, benar. Nah, cari uangnya di situ. Cari uang. Berarti untuk kesenian yang hari ini yang lu lakuin maksudnya, itu berarti kaitannya hanya permasalahan branding ya. Biar orang-orang tahu bahwa lu tuh orang kesenian yang paham tentang seni pertunjukan. Iya. Kalau masalah perduitan, pada akhirnya ilmu seni pertunjukan diaplikasikan di berbagai macam kesenian. Berbagai macam kesenian dan non kesenian juga. Oh gitu. Misalnya ya di guru atau di usaha pun bisa, Misalnya kita punya usaha tapi branding usaha kita tuh dibuat seperti seni pertunjukan gitu. Oh, nah yang lo lakuin sekarang apa tuh? Yang gua lakuin sekarang kan ya gua tetap mengajar. Jadi guru nih. Jadi guru formal. Guru formal. Bukan guru dong, dosen. Guru, karena gua ngajar formalnya sebenarnya di SMK, Heng. Oh, iya. Gua ngajar formalnya di SMK. Di UIN itu gua hanya ambil di semester 3 aja. Oh, jadi maneh tecis guru sekaligus asdos. Bisa dibilang gitu. Itu yang menghasilkan kan ya? Menghasilkan. Selain itu tapi ada juga kan ya di luar kesenian ada juga kan? Ada dong. Resto teh ya? Kontrakan. Oh. Kosan. Kontraktor ya? Iya, kosan. Oh iya benar. Tapi itu mah bukan pekerjaan lah ya itu mah ya. Investasi lah itu mah. Investasi lah itu. Tapi yang ngomong pekerjaan berarti guru kan? Guru. Sama dosen itu ya? Iya. Terus tadi kan sempat menyinggung kalau maneh teh ayeuna teh naon sih menjadi tiba-tiba jadi semacam coach dan menggarap beberapa seni pertunjukan. Nah, kaitannya seni pertunjukan di sana tuh untuk apa sih? Kalau di Bengkulu biasanya itu kan yang lebih tertarik atau lebih ada nyawa itu musik dan tari sebenarnya, Heng. Kalau tari kan biasa dipakai untuk acara-acara pemerintahan gitu ya. Tari persembahan, nyambut kedatangan wali kota dan segala macam. Musik pun ada musik dol yang biasa dipakai untuk ya acara-acara formal, acara-acara non formal gitu. Kalau teater itu malahan jarang dan saya belum pernah lihat gitu, Heng. Karena festival nggak ada ya satu di sana, festival teater nggak ada. Pertunjukan teater pun hanya beberapa kampus yang mengadakan gitu. Toh kelompok teater hanya beberapa pula yang mengadakan pertunjukan secara tunggal gitu kan. Kebanyakannya musik dan tari yang selalu konsisten setiap minggu adalah gitu. Oh ada? Ada. Di apaan tuh? Ya di acara apa aja gitu. Wedding kah? Oh. Acara penyambutan apakah? Acara-acara kedinasan kah? Berarti kesenian secara entertain di sana udah hidup ya? Udah hidup, sebenarnya udah hidup untuk seni pertunjukan yang saya bilang tadi, musik, tari gitu ya. Tapi kalau untuk teater ya gitu-gitu aja, Heng. Ya kan kalau ngomongin kesenian teater makan itu ilmu hidup, Cis. Ilmu hidup sama ya kan kita kan nggak bisa bukan nggak bisa instan ya, kan prosesnya butuh panjang gitu kan. Pernah dapat tawaran orang garap teater durasi 10 menit, Heng. Jang promo launching KPU. Terus kemana? Promo launching KPU. Tema nate tentang pemilih pemula. Eta dijieun teater ku urang. Tapi nya skupna hanya 10 menit, Heng gitu. 10 menit tampil udah. Untuk yang harus tidak yang dibikin satu pertunjukan full gitu kan, terpisah dari jadwal lain, ini tidak. Jadi sebelum peresmian launching, peresmian logo, teater orang main gitu Oh gitu. Jadi ya narima event gitunya aya gitu. Cuman kalau pertunjukan yang tunggal yang ada penonton di tiket itu belum. Karena memang cakup fasilitas ini juga belum ada ya. Gedung Taman Budaya ada, cuman apa ya? Seniman yang nggak ada.
senimannya ada, cuman kita tuh merasa bahwa layak nggak ya di tiket gitu, di Bengkulu gitu, pertunjukan teater gitu. Ya memang kalau ngobrolin pertunjukan teater yang klasik ya, memang jangankan di Bengkulu, di kota besar aja susah. Memang lagi-lagi kita harus berbicara masalah packaging yang cocok dengan masyarakat gitu, Cis. Ketika permasalahan teknis ketika lo berkesenian di daerah, yang lo rasain selama ini apa sih kendalanya, Cis? Secara teknis gedung pertunjukan yang pas-pasan. Ya ini mah bukan ini ya, cuman dia ada gedung pertunjukan di Taman Budaya. Cuman lampunya tuh si lightingnya harus di routing ulang, jadi nggak bisa dipakai. Aya lighting nama di beten teh aya. Cuman tuh bisa dipakai. Akhirnya orang mau lampu sorangan, naik masang sorangan gitu. Terus nya lamun orang gedung pertunjukan makan panggungna teh lamun tepinil kayunya ieu mah karpet beureum juga bioskop. Jadi lamun orang edek ngegarap pertunjukan anu bener-bener misalnya jika orang asing kamari orang garap kurang diakalan tutup pakai baligo kabeh pakai pluring kurang karek dibere taneuh gitunya menutupi karpet merah secara logika hancur atuh anjing main orang asing tapi handapna karpet beureum gitu asa jiga di mana gitu tah eta fasilitas eta anu kendala teknis. SDM juga teknis menurut orang orang kekurangan gitu karena mungkin orang can boga masa gitunya beda dengan kawan-kawan yang sudah lama di Bengkulu punya masa gitu. Kalau secara penonton antusiasnya gede penonton antusiasnya gede karena sekarang anak-anak muda Bengkulu itu sedang haus-hausnya akan pertunjukan yang bisa ia tonton. Ya kayak konser-konser, pertunjukan tari, pertunjukan musik, pertunjukan teater itu pasti penontonnya tuh ada dan rame. Karena ya orang lihat geliat penonton Bengkulu udah mulai oke gitu. Tinggal kitanya sebagai pelakunya nih harus memberikan yang baru dan konsisten gitu. Jangan plang 2 tahun leungit karek aya deui gitu kan. Itu kan jadi ini nanti ke penontonnya pertunjukannya cuma ada setiap 2 tahun sekali baru ada pertunjukan lagi atau apa gitu. Oh ya Cis, ngomong-ngomong masalah memang kalau masalah penonton ya untuk daerah Sumatera kan gue beberapa tahun ke belakang sempat lah di Sumatera. Memang orang kaget Cis. Jadi justru kalau ngomongin penonton sepertinya ya kalau ngomongin penonton hari ini lebih effort penonton yang di daerah dibanding dengan di kota. Iya. Saya orang teh pernah ngegarap beberapa pertunjukan teaternya di kampung gitu. Dan itu yang nontonnya gila-gilaan, Cis. Nah, ada yang lucu, Cis. Jadi mereka itu ketika nonton pertunjukan teater, mereka kayak nonton sinetron. Jadi di itu main, di panggung main. Di dia ngoceh. Jadi kan lucu kan? Iya. Nah bagi orang makan kalau kita ngomongin masalah prinsip pertunjukan itu ngeganggu. Karena jadi berisik gitu kan. Tapi di sisi lain saya menghargai itu karena apa? Mereka begitu tuh ya karena memang effortnya mereka begitu. Effort, antusias. Mereka itu bisa memarahi si peran itu gitu. Terus bisa ikut menangis gitu. Nah, justru di kota ini yang kehilangan itu. Yang kehilangan tingkat keantusiasnya itu udah hilang ke wilayah situ. Karena apa ya? Di kota mungkin terlalu banyak gangguan juga ya. Secara visual, secara macam-macam lah di kota itu. Kalau di daerah mungkin orang tuh memang masih menganggap itu sebagai hiburan. Mungkin kalau di kota karena terlalu banyak pilihan pertunjukan Mungkin. Jadi bahasanya segmented mungkin ya. Dia cuman pengen nonton pertunjukan ini aja gitu. Tapi kalau di daerah kan enggak. Pertunjukannya ya hanya itu yang ada gitu. Iya. Tidak terlalu banyak dijegali lah. Tapi memang kalau saya sih memang salut ya kalau sama orang-orang yang berdiam diri di daerah, membangun daerah siga maneh gitu dan beberapa teman-teman itu kan tidak mudah Cis ya. Kita butuh modal sosial, butuh modal keberanian ya. Kalau misalkan kayak siga maneh itu termasuk beruntung karena punya pondasi ekonomi yang bagus. Amin. Iyalah, faktanya begitulah. Faktanya begitu ya. Faktanya begitu. Ekonomi orang tua ya? Iya, ekonomi orang tua. Maksudnya ekonomi orang tua ini kan membantu. Iya benar-benar. Nah bayangkan. Dulu kan orang kaya Sumatera. Oh iya benar. Nomor 6. Nomor 6. Iya. Ya itu kan sangat membantu. Nah ini bayangin nih,
Kalau beberapa teman kita kan banyak yang ekonominya biasa-biasa aja, Iya. terus kembali ke rumah. Maksudnya kan gini, selain permasalahan ekonomi, permasalahan branding juga kan berpengaruh. Berpengaruh. Ketika orang tua lu tuh dikenal jadi ketika lu muncul dikenal sebagai anak si Anu, itu kan juga berpengaruh kan. Yoi. Nah bayangkan dengan teman-teman yang di daerahnya itu bukan siapa-siapa, betapa beratnya membangun itu kan Cis ya. Benar. Jadi harus susah payah. Branding lagi, branding dari awal. Branding dari nol. Mana emang kan tuh branding dari nol. Ya. Ekonomi juga terbantu, gitu kan. Jadi sedikitnya rada hampang lah ngelengkahnya. Rada hampang tapi berat oge. Nya rada gitu. Berat nate karena posisi orang sebagai sarjana seni yang balik ke daerah eta beban heng. Jadi orang teh benar-benar menghilangkan itu ke kawan-kawan. Jadi maksudnya jangan anggap bahwa aku adalah sarjana seni gitunya. Orang biasa we berteman, bicara kesenian ya udah ayo gitu, tapi orang menyesuaikan gitu. Maksudnya gitu. Bebanna eta. Tapi kalau secara branding ya untungnya orang dikelilingi oleh teman-teman yang di Bengkulu yang duluan punya branding lebih bagus, Heng. Jadi lo bisa masuk ke situ? Iya. Langsung enak dong ya berarti ya? Iya, langsung enak. Lumayan. Jadi ada satu namanya Andika. Dia kan punya branding bagus. Punya event organizer sendiri. Terus punya relasi banyak kemana-kemana gitu kan. Dan ya jadi teman dekat dan enak gitu saya pikirkan. Wih, orang pertunjukan ya gitu, tapi orang kan boga iya sakian minjem lampu lah, minjem mixer lah, pakai lah kan. Tante kan sosial yang baik Heng menurut orang. Karena orang menempatkan posisi diri orang dengan baik gitu. Tapi lamun orang petantang-petanteng datang ke Bengkulu Heng, moal jadi nanaon orang. Yakin orang 100%. Ketika orang datang, ya aing sarjana teater ya. Pertunjukan Bengkulu mah garoreng gitu. Garoreng, jelek semua. Salah ini nih, wah hancur orang yang. Tapi orang bisa adaptasi hal itu, masuk ke ranah-ranah mereka. Berarti ini ya, ada satu statement yang menarik dari lo tadi. Berarti ketika kita masuk ke masyarakat, kita sangat penting untuk back to zero ya. Yoi. Kembali ke nol. Kita menempatkan diri di bawah mungkin. Sebawah mungkin Heng. Toh nanti juga kelihatan kok. Ketika sudah berproses kan. Maksudnya pengakuan itu bukan diakui oleh diri sendiri gitu, Heng. Tapi berjalan aja. Orang kalau sudah lihat kualitas kita pasti mengakui sendiri gitu kan. Tapi back to zero dulu gitu. Nah, ini salah satu yang mungkin ya, ini salah satu yang sering jadi masalah di antara kawan-kawan. Karena ini kan kaitannya masalah eksistensi, Cis. Iya, benar. Ketika kita sebagai orang baru masuk ke lingkungan baru, kita mau langsung dianggap kan itu tidak mungkin. Iya. Nah, ini berarti menjadi salah satu tips nih. Tips dari Sang Kuci. Itu yang saya lakuin ya. Tapi kan beda kalau kawan-kawan yang lain mau ngelakuin itu secara langsung bahwa gua nih adalah lulusan teater ya. Monggo. Mungkin tergantung kondisi daerahnya juga. Tergantung kondisi daerah. Kalau saya melakukannya memang ya awalnya aja nggak mau berkesenian lagi Heng gitu kan. Orang dagang somai jeung batagor jeung sinura. Nating tulus deh. Nating tulus weh. Oh iya. Nating tulus. Mungkin karena lu mah nggak punya ambisi itu, Cis. Iya sih. Kalau misalkan mana dari Bandung pulang ke sana punya ambisi mungkin beda ya. Beda. Karena lu mah kan pulang ke Bengkulu dalam kondisi menjadi manusia gagal. Iya. Merasa menjadi manusia gagal. Gara-gara corona itu. Gara-gara corona. Aduh. Tapi beruntung lah, Cis. Jadi corona itu kalau misalkan kita menggarisbawahi dari kejadian lo itu membawa banyak keberuntungan. Pertama lo bisa ngumpul sama keluarga di sana. Terus kedua secara seniman juga lo lebih bermartabat sekarang daripada di Bandung ya. Terus secara ekonomi juga lebih stabil sekarang. Lebih stabil sekarang daripada di Bandung. Secara tempat tinggal punya sekarang gitu. Mah. Kalau di Bandung mah kudu ngontrak, Bang. Kudu mikiran gitu. Ya alhamdulillah lah gitu ada. Waktu santai ya. Waktu santai gitu. Usaha boga, alhamdulillah. Meskipun masih punya nukolotnya, tapi dikelola anak orang gitu. Tapi kalau ngomongin status sosial nih, lu sekarang dikenal sama masyarakat di sana tuh sebagai apa? Sebagai guru? Enggak, maksudnya orang itu mengenal lu sebagai orang kesenian atau kan gini, beda Cis, tetap beda. Kalau misalkan guru yang dikenal guru biasa sama orang kesenian tuh beda. Orang mah sebagai ini dikenalnya sebagai ya orang kesenian tapi
pelawak lah gitu lah Heng. Oh, ya tapi dikenalnya sebagai orang kesenian. Iya, orang Brandingnya kesenian. dikenal sebagai orang Brandingnya kesenian. sebagai orang kesenian karena orang satu azan TVRI itu orang Heng. Video klipnya. TVRI Bengkulu. Jadi ada azan maghrib tuh. Oh. Tak orang video klipnya. Itu disetel setahun Heng. Oh, pernah mana masuk TV berarti nya? Ayeuna masih kena disetel azan orang gitu. Azan mana? Apa mana video klipnya? Video klipnya. Oh. Orang nu ieu na nu naon nyen skripna gitu tah. Mana muncul tapi? Muncul. Buat teman-teman nanti tonton TVRI tiap maghrib. Ya? TVRI Bengkulu tapi Heng. Oh, TVRI di Bandung mah TVRI Bengkulu. Eta terus orang ngisi beberapa podcast di TVRI tentang teater sekolah gitu Heng. Jadi beberapa kali orang ke TVRI Bengkulu. Ya alhamdulillah lah dikenal gitu maksudnya oleh orang-orang yang orang-orang kesenian gitu. Jadi Satu orangnya dikenal sebagai anak Pak Atang gitu. ya kan brandingnya tak. Ya. Branding ada branding dari orang tua yang diwariskan. Ya. Itu mah tidak bisa dipungkiri lah, Cis. Iya. Jadi kalau dari melihat beberapa cerita maneh tadi, memang maneh mah banyak diuntungkan oleh keadaan. Keadaan. Yang ini kan Alhamdulillah tidak, gitu. tidak dimiliki oleh semua orang ya. Iya. Nah, cuman masalahnya maneh mah tidak memanfaatkan keadaan itu Betul. dengan cara yang buruk. Iya. Dipakainya dengan cara yang baik Dengan lah, cara gitu. yang baik dan orang tidak seluruhnya memanfaatkan itu, Heng. Iya. Ada yang orang memang ya cari sendiri gitu. Lain memanfaatkan, maneh mah memakai pada porsinya. Iya, memakai pada porsinya. Pada porsinya. Tidak lebih gitu. Tidak lebih. Tidak kurang gitu. gitu. Wajar itu sih, misalkan mana dikenal sebagai seorang anak Bapak Atang yang begini, terus kemudian masyarakat menghargai mana, memberikan ruang, Iya, itu wajar. Wajar. Yang bermasalah itu kan ketika kita dikenal sebagai anak si Anu, tapi kita di luarnya melakukan hal-hal yang negatif, misalnya Iya. itu kan malah menghancurkan. Oke, sekarang ini nih Cis, sebagai tips untuk teman-teman yang pulang ke daerah dan mau berkesenian, apa sih yang harus dilakukan sama teman-teman? Ya, ini mah saran dari saya karena ini yang saya lakuin ya. Jadi ketika pulang ke daerah ya kita adaptasi dululah dengan daerah kita yang udah lama kita tinggalin, Heng. Jangan langsung pok terolong hayang boga ngaran gitu tah. Cek orang mah adaptasi, ikuti dulu alur yang ada di Bengkulu yang di daerah gitu. Kan di daerah itu kan sudah pasti ada seniman-seniman otodidak yang sudah menjalankan itu dari dulu gitu. Ya ketika kita pulang kita jangan ngerusak gitu, Heng. Kalau bisa ya kita adaptasi, kita ikut bergabung gitu. Ego diturunkan lah mencek orang mah gitu, maksudnya secara ya boleh idealis tapi ya itu pilihan lah idealisme, Heng. Mun orang mah tidak melakukan itu. Orang mah melakukannya dengan adaptasi gitu. Dengan ya bergaul, tidak menaruh tangan di cangkeng, menaon congkak aing henteu urang mah. Karena orang ngerasa orang ge ilmu orang ge rendah gitu, Heng. Tapi kan mana balas congkak oge mana? Baheula di kampus aing congkak karena orang kaya Sumatera mere dahar pakir-pakir miskin aing mah da. Ya tepan karakter yang mulia muncul orangnya. Terus ini Cis, apa yang kedua? Ini pertanyaan yang mulai berat ya. Mungkin nggak kesenian itu dijadikan tumpuan untuk dapur kita? Kalau jalurnya benar dan konsisten mungkin, Heng. Mungkin. Dan linknya oke, mungkin. Berarti tetap harus by proses. By proses lah. Maksud gue gini, ketika untuk teman-teman yang pulang ke daerah, ini buat teman-teman yang masih kuliah atau apa ya, untuk teman-teman yang pulang ke daerah itu mungkin nggak dia misalkan menjadikan kesenian ini sebagai tumpuan untuk benar-benar tumpuan untuk dapurnya tanpa melakukan yang lain, mungkin nggak? 50-50 kan. Tetap harus cari di luar kesenian untuk benar-benar berpatok mencari finansial untuk dapur ya. Ya. Ya kan, karena kalau ya kesenian mah, Heng, kan nggak bisa setahun tuh ada terus, Heng, gitu. Program pemerintah yang kayak hibah tuh kan nggak ada setahun terus, Heng. Ya kan, yang bisa kita ambil atau proyek-proyekan kan dalam setahun tuh kan terbatas, paling 1-2 kali. Misalnya periode Februari ke April atau Februari ke Juni. Di Agustus, di Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember kan orang kudu neangan deui, Heng.
di luar dari kesenian. Kalau saran saya gitu. Ini lagi-lagi konyol cek orang macis. Pemerintah kita tuh konyol ya. Maksudnya ini kalau misalkan saya mengkritik kondisi hari ini, negara kita itu kan salah satu negara yang sangat banyak kesenian dan kebudayaannya. Tapi kalau kita ngomongin seniman, hampir tidak ada seniman yang bisa hidup dari keseniannya secara utuh. Pasti dia bisnis lah. Ya. Maksudnya tidak banyak, bukan hampir Ya, tidak banyak. Padahal mah kan kalau kita ngomongin seharusnya di kita itu kan sekolah kesenian ada. Tapi kenapa market untuk si senimannya ini tidak ada? Maksudnya kayak gini, ini sederhana ya. Kalau kita ngomongin kayak di Taman Budaya, berapa manusia sih di Taman Budaya yang benar-benar orang kesenian? Nah, kenapa dari si sekolah-sekolah seni ini tidak disalurkan tuh ke situ, kan kita juga nggak tahu ya. Ya. Kita juga nggak tahu. Ini memang masih jadi permasalahan yang rumit sampai hari ini. Makanya banyak teman-teman yang sarjana seni ini pada akhirnya memilih jalurnya masing-masing. Ya. Memang tidak ada kaitannya dengan Kesenian mungkin. Ada yang bekerja di broadcast, tapi itu kan pilihannya. Ya, Tapi itu kan masih sejalur, Heng. Secara beda lah, ya, jauh. secara pertunjukan lah gitu. Beda. Mirip tapi jauh. Ya, mirip. Jadi ya itu kan kembali lagi ke pilihan ya. Tapi selain karena pilihan, kondisi ini juga tercipta karena memang pekerjaannya tidak ada. Gitu. Tidak kesenian ini di negara kita itu tidak dirawat sama negara kita itu tidak dirawat, tidak dijadikan sebagai sumber berharga dari negara kita gitu loh. Padahal kalau misalkan kita menjadikan itu sebagai modal, mungkin kita akan ya kalau kita misalkan lihat kayak Jepang gitu, Cis. Jepang itu kan begitu sangat menjaga tradisinya. Dan ketika dia melakukan itu, maka kemudian artinya gini, ketika orang itu tidak kehilangan jati dirinya, maka dia akan dipandang oleh orang lain. Ya. Kita kan sebagai negara yang ini, kita tuh sebagai negara yang kehilangan jati dirinya sebenarnya. Gara-gara memang kebudayaannya tidak dirawat. Jadi kita selama cek Sundama jati kasih kujunti itu ya lah.